Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini masih dari seri topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar topik ini saudara, supaya kita semakin mengalami jawaban-jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Kita berdoa dengan benar, kita mengerti bagaimana seharusnya berdoa, dan kemudian kita akan mengalami jawaban Tuhan dalam doa-doa kita. Saudara, Allah rindu bekerja dan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan melakukannya ketika kita hidup berdoa. Dan dalam kita berdoa pun, Allah kita sebenarnya ikut bekerja, ikut campur tangan, supaya kita bisa berdoa dengan benar, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu kemudian Dia akan melakukan perkara besar yang menjadi bagiannya, yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dalam kehidupan kita hidup dalam doa, dan kita berdoa dengan benar, dan kemudian kita akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan kita kepada Allah. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30 saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat 30 demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh
dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah penegasan dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, di mana dia menegaskan bahwa dalam penderitaan yang sedang kita pikul sekarang, dalam penderitaan yang sedang kita tanggung sekarang, kita tetap hidup dalam pengharapan. Kita harus tetap hidup dalam ketekunan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu kita tahu bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang kita nantikan, yang paling kita dambakan. Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan kita, yaitu sorga yang mulia, yaitu keselamatan yang kekal. Hanya Paulus menegaskan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini kita harus tetap kuat, kita harus tetap tekun, dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kita akan menerima apa yang kita harapkan itu setelah kita menanggalkan tubuh kita, dan kita akan masuk ke kekekalan yang mulia. Nah, kemudian Paulus menegaskan, saudara, dalam penantian yang tekun itu kita harus hidup berdoa. Paulus menegaskan bahwa kita harus hidup dalam doa. Dan kemudian mulai ayat 8 di sana dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam doa, maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa saudara, kalau kita menjalani tahap atau waktu penantian ini dengan hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah dalam penderitaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Penderitaan yang sedang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Penderitaan yang harus mereka tanggung ketika mereka menjalani hidup dalam iman pada zaman itu. Saudara, ada seringkali pemahaman salah dalam hal ini, di mana firman Tuhan ini berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Satu kali ada satu dosen di sekolah teologi, pada waktu itu saya masih mahasiswa, lalu dosen ini bertanya, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu dia berkata, apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Jelas di sini firman Tuhan berkata segala sesuatu. Kalau begitu bagaimana dengan dosa? Kalau begitu bagaimana jika ada orang berzina? Kalau dikatakan segala sesuatu, berarti itu pun sebenarnya bisa diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ke depan. Wah, ketika saya dengar itu, saudara, hati saya langsung panas. Ini penafsiran yang kebablasan.
Ini penafsiran yang sesat. Ini penafsiran semau dia sendiri. Jelas di sini bahwa sebelumnya Paulus berbicara tentang penderitaan. Di ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Dan kita harus tetap berharap. Dan dalam pengharapan itu, dalam perjalanan pengharapan itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu ada penderitaan di sana yang harus kita tanggung. Dikatakan bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita hidup dalam doa. Nanti kita lihat bagaimana harusnya kita berdoa. Paulus juga mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup dalam doa. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, saudara, adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jika kita hidup dalam doa, Tuhan akan kerjakan penderitaan sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami penderitaan? Dan ketika saudara mengalami penderitaan, saudara mulai mengeluh. Kenapa sih Tuhan ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah melakukan yang baik? Bukankah aku setia mengikut Tuhan? Setia melakukan apa yang harus kulakukan? Tetapi kenapa ini masih bisa terjadi? Mungkin saudara berkata, bahkan aku melayani Tuhan, aku memberi milik Tuhan, aku memberi persembahan bagi Tuhan, aku melakukan segalanya yang harus aku tanggung jawabi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kenapa ini terjadi? Kenapa beban ini, masalah ini, persoalan ini, penyakit ini terjadi? Saudara, ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lakukan dalam penderitaan itu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Saya banyak mengalami, saudara, bahwa Allah bekerja dalam penderitaan itu. Saya mengalami di awal-awal saya merintis, saudara. Begitu sulit tantangan yang harus saya hadapi. Pada waktu itu saya seorang anak muda yang masih umur 19 tahun, saya pergi untuk merintis. Saya harus menghadapi begitu banyak tantangan yang bagi seorang anak muda 19 tahun seharusnya masih menggunakan waktu untuk apa yang dia senangi, masih mengharapkan orang tua dan sebagainya. Tetapi saya sudah merantau, saya merintis gereja. Ada begitu banyak tantangan, baik tantangan dalam kebutuhan hidup, tantangan dari lingkungan, ada begitu banyak, saudara. Bahkan tantangan dari gereja tetangga. Begitu banyak tantangan. Situasi pada waktu itu sangat sulit, sangat mengerikan. Karena sedang ada perang di daerah ini antara OKP, saudara. Jadi situasi begitu mengerikan, itu tantangan. Tapi saya masih mengingat bahwa satu-satunya kekuatan dalam hidup saya ketika saya menjalani semuanya itu adalah doa. Dan benar, hari ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa Allah mendatangkan segala tantangan itu menjadi kebaikan. Karena melalui tantangan itu saya diproses begitu luar biasa oleh Tuhan. Sehingga ketika aku terus bertahan, kuat oleh karena doa, terus berdoa dan terus berdoa, akhirnya aku melihat Tuhan memproses, dan proses itu begitu bermanfaat dalam aku melayani Tuhan. Belum lagi ketika menikah dan kemudian istri saya sakit parah. Di situ kebutuhan masih sulit, saudara, kebutuhan hidup saja hari-hari sulit sekali, apalagi istri saya sakit parah. Di situ saya diproses oleh Tuhan. Allah bekerja melalui situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagaimana saya harus mengandalkan Dia dalam segala kebutuhan untuk berobat, kebutuhan hidup dan sebagainya. Sehingga aku mengalami mujizat demi mujizat, dan sampai hari ini aku mengerti benar bagaimana mengandalkan Tuhan, saudara. Bagaimana mengandalkan Tuhan. Dan aku melihat mujizat demi mujizat. Jadi berbicara tentang Allah mendatangkan segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saya paham akan hal itu. Dan saya rindu saudara memahami hal itu juga. Artinya sekalipun saat ini saudara menderita, sekalipun hidup saudara berat,
beban saudara berat, saudara sedang sakit, persoalan saudara besar, Allah bisa turut bekerja di sana untuk memprosesnya, memakainya untuk kebaikan bagi saudara. Saudara ingat Yusuf? Yusuf diproses melalui tindakan abang-abangnya. Yusuf juga diproses melalui tindakan istri Potifar. Yusuf juga diproses di dalam penjara, dan melalui proses demi proses yang dia alami akhirnya naik ke istana. Artinya saudara, semua penderitaan itu sudah dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yusuf. Bedanya dengan Musa saudara, Musa yang ada di istana, lalu kemudian dia langsung mau bertindak. Tetapi ada tindakan yang salah ketika dia mau membela bangsanya dengan cara membunuh. Itu tindakan yang salah sehingga dia harus diasingkan oleh Tuhan dan jadi penggembala selama 40 tahun. Di sana dia diproses lagi, dan akhirnya dia siap memimpin orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Artinya apa? Tuhan memakai proses itu, sekalipun itu sangat sulit, sekalipun itu kita harus hadapi dengan penuh penderitaan, tetapi Tuhan bisa memakai proses demi proses itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam proses itu? Berdoa. Tetap berdoa dalam menjalaninya. Dan di sini berbicara tentang doa saudara, saya rindu kita belajar tentang 3 hal tentang doa. Bagaimana kita menjalani hidup kita dalam masa-masa sulit sekalipun di dalam doa, supaya Tuhan pakai semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita ke depan. Maka berbicara tentang doa, ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal pertama di sini ditegaskan saudara bahwa kita harus berdoa dalam Roh. Karena dikatakan bahwa Roh itu membantu kita dalam berdoa. Dia membantu kelemahan-kelemahan kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh itu yang mengajari kita. Bahkan Roh itu sendiri yang akan berdoa bersama dengan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam doa-doa kita. Kita harus merindukan Roh Kudus berkarya dalam doa-doa kita. Dia bekerja dalam doa kita. Dia mengajari kita bagaimana seharusnya berdoa. Saudara, kalimat yang mengatakan bahwa Roh itu juga Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang ada situasi-situasi, ada kondisi-kondisi yang begitu berat. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada kata yang terucap. Tidak ada kalimat-kalimat yang indah yang terucap. Itu hanya berupa tangisan. Itu berupa jeritan hati kepada Tuhan. Dan aku merasakan Roh Kudus begitu dahsyat bekerja di sana. Itu yang dimaksudkan di sini bahwa Roh bekerja, Roh sendiri bekerja, berdoa bagi kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang kita ucapkan kepada Allah, yaitu dalam bentuk tangisan, dalam bentuk seruan kepada Allah. Saudara harus memahami apa artinya berdoa dalam Roh, di mana Roh yang menolong saudara berdoa. Karena sebenarnya kita tidak tahu berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mengajari kita. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa mengajari saudara berdoa? Pertama, Roh itu harus ada dalam diri saudara. Itu yang menjadi pertanyaannya. Sudahkah Roh Allah ada di dalam diri saudara? Kalau Roh Allah belum ada dalam diri saudara, bagaimana Roh Allah itu berdoa untuk kita? Bagaimana Roh Kudus itu berdoa untuk saudara? Jadi yang pertama, pastikan Roh Allah itu ada dalam diri saudara. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya Roh Allah ada dalam diriku? Dengar, untuk Roh Allah ada dalam hati saudara, maka saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika saudara percaya, di sanalah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus masuk dalam hati saudara, Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Karena Roh Kudus itulah yang ikut bekerja untuk membuat saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu masuk dalam diri kita untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika
kita menjalani hidup kita dalam iman, maka Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, menghibur kita, mengajari kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan salah satu lagi yang dikerjakan Roh Kudus adalah menolong kita dalam berdoa. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, pastikan saudara, sebelum terlambat. Karena saudara tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi saudara kesempatan. Tanpa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara mati, saudara pasti masuk neraka. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, dan kita bisa memasuki jalan ke sorga itu kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Dan ketika saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sebenarnya Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus sudah memenuhi hati saudara. Nah, ketika Roh Kudus itu hadir di sana, maka yang akan dia kerjakan adalah dia akan berdoa untuk saudara. Dia akan menolong saudara dalam doa. Bahkan saat kita tidak mengerti lagi, hanya tangisan yang bisa terucap, di sana pun Roh Kudus turut bekerja untuk menolong saudara berdoa dan menaikkan doa-doa itu kepada Allah. Karena dikatakan tadi bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu berdoa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus itu menolong kita berdoa kepada Allah. Hari ini, berdoalah dalam Roh. Pastikan Roh Allah ada dalam diri saudara, dan mulai berdoa dalam Roh. Salah satu cara berdoa dalam Roh adalah berdoa dalam bahasa Roh. Ada perdebatan apakah Roh itu karunia atau Roh itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak masuk kepada perdebatan itu saudara. Tetapi yang saya alami adalah ketika Roh Kudus memenuhi hatiku, mulai aku bisa berbicara dengan bahasa Roh, dengan bahasa lidah. Dan firman Allah berkata bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa Roh, kita berdoa kepada Allah, dan Allah mengerti bahasa-bahasa yang kita ucapkan. Itu sebabnya ketika aku berdoa, seringkali aku berdoa dalam bahasa Roh. Dan ketika aku berdoa dalam bahasa Roh, itu ada keintiman yang luar biasa dengan Tuhan saudara. Ada persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Ada keindahan yang begitu aku nikmati dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mari buka hati saudara. Buka hatimu untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan biarkan Roh Kudus itu juga yang mengaruniakan bahasa rohnya kepada saudara. Dan ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga akan membuat saudara mampu berbicara dalam bahasa roh, berbicara dalam bahasa lidah, berbicara dalam bahasa asing. Dan kemudian ketika saudara mampu berbicara dalam bahasa asing yang dikerjakan oleh roh, maka akhirnya saudara bisa berdoa dalam roh melalui bahasa roh, dan saudara akan mengalami betapa indahnya keintiman dengan Tuhan ketika saudara berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa roh. Mari alami itu saudara, alami itu. Jadi yang pertama, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, di mana melalui doa itu kita akan mampu menjalani hidup kita, dan kemudian Tuhan juga turut bekerja bahkan dalam masalah penderitaan sekalipun. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita berdoa dan berdoa dalam roh. Itu yang pertama saudara, berdoa dalam roh. Lalu yang kedua, ayat yang ke-27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika roh itu berdoa, menolong kita dalam berdoa, dia menolong kita berdoa dalam hati nurani kita. Dan kemudian ketika kita berdoa dalam roh, berdoa berdasarkan hati nurani kita, di mana Roh Kudus juga bekerja di hati nurani kita, maka dikatakan bahwa roh itu dan hati nurani kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita menaikkan doa kita, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Maka doa-doa kita akan dijawab, maka kita akan mengalami rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, penderitaan-penderitaan sekalipun Allah bisa ubah menjadi mujizat.
Allah bisa ubah menjadi perkara-perkara besar. Yang kedua yang harus kita miliki dalam menjalani hidup kita dalam doa adalah kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, saudara, sudah pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena seperti sering kali saya sudah tegaskan di video-video sebelumnya, kalau kita berdoa memohon sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan itu tahu masa depan. Saudara, pernahkah saudara bermaksud baik dan saudara pikir apa yang saudara kerjakan itu baik dan kemudian hasilnya fatal? Apakah saudara pernah mengalami itu? Mungkin setiap kita pernah mengalami itu, saudara. Kita berpikir baik, bermaksud baik, kita kerjakan, tapi ternyata hasilnya fatal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak tahu hari esok. Karena kita tidak tahu nanti, sekalipun kita lihat ini baik, kita kerjakan yang baik, kita tidak tahu ternyata hasilnya fatal. Kalau kita sudah tahu sebelumnya, maka kita tidak akan lakukan sekalipun itu nampaknya baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesudahnya lah. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu nantilah. Maka akhirnya kita mengerjakan apa yang kita pikir baik dan akhirnya mendatangkan malapetaka. Tetapi Tuhan, Dia tahu hari esok. Itu sebabnya Dia bekerja berdasarkan pengetahuannya, kemahatauannya, bahwa apa yang mendatangkan kebaikan untuk hari esok, itulah yang akan Dia kerjakan. Nah, itu sebabnya Dia menghendaki supaya apapun yang kita kerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan pada hari esok. Nah, itu artinya juga bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya. Karena dengan berdoa sesuai dengan kehendaknya lah, maka akhirnya kita akan menerima kebaikan di hari esok. Karena kehendak Allah adalah kehendak atau kemauan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Bahkan penderitaan sekalipun, Dia mau ubah itu, Dia mau pakai itu, Dia mau proses itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di hari esok. Intinya, saudara, Tuhan hanya rindu supaya hari esok kita lebih baik. Kenapa Dia rela mati di kayu salib? Dia mengorbankan segalanya. Karena Dia rindu hari esok kita, yaitu kekekalan. Itu baik. Kita masuk ke sorga yang mulia yang tidak terungkapkan dengan kata. Itu yang Tuhan mau. Dan selama hidup kita di dunia ini juga, Tuhan mau hari esok kita lebih baik. Tidak ada Tuhan yang mau supaya hari esok kita buruk. Tidak ada pikiran Tuhan sama sekali seperti itu. Tuhan mau hari esok lebih baik. Saudara lihat kehidupan Ayub sekalipun Tuhan izinkan dia diproses, tetapi bukankah hari esoknya jadi lebih baik? Artinya apapun kondisinya, apapun keadaannya, intinya Tuhan mau hari esok lebih baik. Sehingga Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di hari esok. Itu sebabnya segala sesuatu yang harus kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendaknya lah adalah untuk kebaikan di hari esok. Demikian juga dalam doa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan kehendak Allah? Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membawa kita dalam doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita untuk berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, doa yang kita naikkan haruslah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita di masa depan. Mari saudara, jalani hidup saudara dalam doa dan berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Cari kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah intim dengan Tuhan, Roh Kudus akan semakin bekerja dan saudara akan semakin peka dengan suara Roh Kudus. Dan ketika saudara semakin peka dengan suara Roh Kudus, saudara akan semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan saudara. Mari tekun berdoa dalam roh dan tekun berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kemudian saudara, yang terakhir, doa yang kita naikkan itu ada di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Doa yang dinaikkan harus doa yang didasarkan, dilandasi kasih akan Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, tetapi doa-doa yang dinaikkan itu adalah doa-doa keegoisan. Doa yang penuh dengan keegoisan. Doa-doa yang dinaikkan itu hanya doa-doa permohonan. Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan memberkati. Hanya itu, saudara. Seharusnya doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Diawali dengan doa ungkapan kasih kita kepada Allah, baru kemudian kita memohon apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita di hadapan Tuhan. Doa itu harus merupakan doa sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Terlalu banyak orang yang berdoa dan kemudian marah kenapa doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara berdoa karena saudara mengasihi Tuhan? Atau saudara berdoa karena saudara butuh? Terlalu banyak orang yang berdoa hanya karena butuh. Memohon di hadapan Tuhan hanya karena butuh. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang meminta doa kepada kami sebagai hamba Tuhan. Lalu kemudian kami berdoa, bahkan kadang-kadang berpuasa untuk jemaat ini. Tetapi setelah tujuan mereka tercapai, keinginan mereka tercapai, akhirnya mereka menjauh lagi dari Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka berdoa bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka berdoa karena mereka merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu. Mereka berdoa karena mereka rindu mengalami mujizat. Ada orang yang keluarganya sakit, saudara, dan sudah hampir mati, sudah membiru karena ada masalah di jantungnya. Lalu kemudian orang ini meminta doa, dia memohon doa. Lalu kemudian kami berdoa, kami menangis berdoa, jangan sampai keluarganya ini lewat. Dan kami berdoa menangis. Dokter saja sudah bingung, saudara. Dokter saja tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi yang dahsyat adalah akhirnya keluarganya ini diselamatkan dan hidup dan sehat sampai hari ini. Tetapi menyedihkan sekali, saudara, bahwa yang terjadi mereka selalu saja jauh dari Tuhan. Mujizat demi mujizat ekonomi mereka sudah dipulihkan, mujizat sudah banyak dialami, tetapi selalu saja jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam dosa. Doa-doa itu dipanjatkan, dimohonkan karena butuh, bukan karena benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi bagi saudara hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa saudara yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Saudara berdoa memohon di hadapan Tuhan karena saudara begitu mengasihi Dia. Bahkan saudara, Allah itu sudah tahu sebelum kita meminta, Dia sudah tahu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Artinya Tuhan sudah tahu dan Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Yang Tuhan mau lihat dalam diri kita adalah apakah kita mengasihi Dia. Ketika kita berdoa, adakah ungkapan kasih kepada Tuhan? Ketika kita memohon di hadapannya, adakah ungkapan kasih kepada Dia? Kalau doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang didasari kasih kepada Tuhan, maka lihat apa janji firman Tuhan, saudara. Di ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita ketika kita berdoa dan mengasihi Dia. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Ada masalah, persoalan yang saudara alami di hadapan Tuhan, dan kemudian saudara mohon dan belum juga menerima jawaban dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara menaikkan doa-doa itu didasari oleh kasih yang dalam kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini
Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Masih dari seri bagaimana kita mengalami jawaban doa. Dan kita sudah belajar saudara bahwa dalam hidup ini akan selalu ada penderitaan. Khususnya seperti yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu di Roma. Mereka mengalami penderitaan. Saya dan saudara, di zaman modern ini penderitaan kita mungkin versinya berbeda. Tetapi dalam semua penderitaan itu Allah bisa bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita hidup berdoa. Dan doa-doa yang kita naikkan itu haruslah doa dalam roh, karena rohlah yang sanggup menolong kita, yang mampu menolong kita bagaimana harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa-doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik. Dan doa itu juga harus dipanjatkan dengan mengasihi Tuhan. Hari ini saudara, mari terapkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan saudara, saudara menaikkan doa-doa di dalam roh. Hari ini ada pergumulan saudara, ada beban berat saudara, ada persoalan dalam hidup saudara. Belajarlah berdoa dalam roh. Naikkan doa-doa saudara dalam roh. Minta tolong Roh Kudus memenuhi saudara. Dan biarlah saudara berserah kepada roh, dan roh yang akan menuntun saudara, mengajari saudara bagaimana seharusnya berdoa yang benar dalam roh. Dan kalau Roh Kudus itu yang menolong saudara dalam berdoa, maka roh itu akan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah, saudara akan menerima apa yang saudara doakan, karena Tuhan akan menyatakan jawabannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang terakhir saudara harus berdoa dalam kasih kepada Tuhan. Saudara harus dasari doa-doa saudara dalam kasih kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, berdoalah. Dan naikkanlah doa-doa saudara dalam roh, dalam kehendak Tuhan, dan dalam kasih akan Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan malam hari ini, iman saudara kembali dikuatkan, dan kerinduan saudara untuk berdoa kembali dibangkitkan. Dan Tuhan kiranya menolong saudara untuk berdoa dalam roh. Tuhan menolong saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menolong saudara dalam doa dan tetap mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong setiap saudara, apapun pergumulan hidup saudara saat ini. Mulai naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menaikkan doa-doa dalam roh, doa dalam kehendak Allah, doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat Allah campur tangan, Allah bekerja, menyatakan mujizatnya, menyatakan jawaban-jawaban terhadap doa-doa saudara di hadapannya. Saya rindu berdoa bagi saudara. Namun sebelumnya mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, dalam kami menjalani kehidupan kami ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Dan mungkin anak-anakmu ini juga saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan yang berat dalam kehidupannya. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tolonglah kiranya anak-anakmu ini. Tolong mereka. Tolong mereka untuk Engkau campur tangan. Sehingga situasi yang sulit sekalipun, situasi yang berat sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat ini ada anak-anakmu yang berbeban berat, persoalan mereka berat, penyakit mereka parah, tetapi Engkau ikut campur tangan dan mengubah keadaan mereka, dan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan, tolong anak-anakmu ini dalam segala masalah persoalan mereka. Bekerjalah Engkau di sana, bertindaklah Engkau di sana untuk mengubah segala masalah persoalan mereka menjadi mujizat. Jamah anak-anakmu Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan, yang menolong mereka ya Tuhan, untuk mampu menghadapi segala tantangan yang mereka alami, untuk menyerahkan semuanya supaya Tuhan ubah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan ajar anak-anakmu ini hidup dalam doa ya Tuhan.
Ajar mereka hidup dalam doa. Roh Kudus, tolong mereka untuk berdoa dalam roh. Ajari anak-anak-Mu ini ya Roh Kudus, untuk mereka bisa mampu berdoa dalam roh. Karena ketika mereka berdoa dalam roh, mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika mereka berdoa dalam roh, maka roh itu yang akan menolong mereka berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian doa yang sesuai dengan kehendak Allah akan Tuhan lakukan mujizat. Tuhan akan lakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang yang berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk berdoa dalam roh. Tolong mereka Tuhan. Dan ajar juga anak-anak-Mu ini menaikkan doa-doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak mereka, bukan egoisme mereka, tetapi doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ajar anak-anak-Mu ini Tuhan untuk berdoa dengan mengasihi Engkau. Sekalipun beban mereka berat saat ini, sekalipun semuanya serba sulit saat ini, tetapi ajar mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, tidak pernah undur, tidak pernah lemah, tapi mereka akan tetap menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Dan doa-doa yang mereka naikkan adalah doa yang didasari oleh kasih kepada Allah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan mereka. Ajar mereka berdoa dalam roh, dalam kehendak Allah, dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, hamba percaya Engkau yang akan menolong kehidupan anak-anak-Mu ini, Engkau yang akan campur tangan dalam hidup mereka. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka di dalam doa ya Tuhan, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, Tuhan kiranya menjawab doa-doa dan seruan mereka. Hamba akan terus menopang mereka dalam doa, dan Tuhan hamba mohon Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat doa, dan bersyukur ya Tuhan sebentar lagi kami bisa berdoa syafaat bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman,
Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan,
yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.